Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarif, NIM 192. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan itu merupakan suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang masyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Artinya, itu mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikan sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafa. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini ada dua pendapat mengenai hakikat pendidikan. Yang pertama, menurut perspektif John Dewey. Yang kedua, menurut pakar pendidikan. Hakikat pendidikan, menurut perspektif John Dewey, merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Jadi, inti pendidikan tidak terletak keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Sedangkan menurut pakar pendidikan ada dua versi terkait hakikat pendidikan, yaitu yang pertama versi barat dan yang kedua versi Islam. Nah, menurut versi barat, hakikat pendidikan itu adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu rohani atau pikir, karsa, rasa, cipta, dan hati nurani, dan jasmani, panca indera, dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, itu versi Islam. Menurut versi Islam, hakikat pendidikan itu bukan saja mentransfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yakni jasmani, spiritual, dan akhlak karimah. Sedangkan ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari hakikat serta keseluruhan upaya pendidikan, dalam arti upaya pembimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu dalam rangka mengarahkan perkembangan peserta didik seoptimal mungkin. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan itu sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan ilmu pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan itu adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya di mana individu itu hidup. Itu menurut Maunah 2009.21. Artinya, tujuan pendidikan itu seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan yaitu
bimbingan, pengajar atau latihan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, ruang lingkup pendidikan yang pertama itu perbuatan mendidik. Ya. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh peserta didik. Atau dengan istilah yang lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan kepada seseorang atau kepada peserta didik menuju kepada tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, peserta didik. Peserta didik yaitu objek terpenting dalam pendidikan. Nah, hal ini disebabkan karena perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Nah, yang ketiga itu dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya, pelaksanaan pendidikan itu harus berlandasan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini, dasar atau sumber pendidikan itu yaitu mengarah kemana anak didik ini akan dibawa. Dan yang keempat, pendidik. Didik di sini yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan kepada peserta didik. Yang kelima, materi pendidikan, yaitu yang akan disampaikan kepada peserta didik yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Dan yang keenam, metode pendidikan. Ya. Di sini metode pendidikan di sini adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditemukan. Ya. Seperti seperangkat cara jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Yang ketujuh yaitu evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan. Pendidikan dilihat dari hierarki. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia itu ada 4: tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan nasional, yaitu suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat nasional. Hasil pencapaiannya akan terwujud bila warga negara yang berkepribadian nasional bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan tanah air. Dan yang kedua, tujuan institusional, yakni merupakan tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan. Nah, hasil pencapaian dari tujuan institusional ini berwujud tamatan sekolah yang mampu melaksanakan bidang pekerjaan tertentu dan atau mampu dididik lebih lanjut menjadi tenaga profesional dalam bidang tertentu dan pada jenjang tertentu pula. Misalnya SD, SMP, SMP atau perguruan tinggi. Dan yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler di sini adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi. Ya, hasil pencapaiannya akan berwujud siswa yang menguasai disiplin mata pelajaran atau bidang studi yang dia pelajarinya. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional, ya, atau tujuan pengajaran, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat pengajaran. Hasil pencapaiannya berwujud siswa yang secara bertahap terbentuk wataknya, kemampuannya berpikirnya, dan keterampilan teknologinya. Selanjutnya, peran dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu
memiliki peran sebagai perantara dalam bentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Pola skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala unsur terbatas, seperti antara unsur sahabat, antara seorang guru dengan satu atau kelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta anak lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.